warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menayangkan sebuah video yang berjudul Narkoba. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya Aziza Ratu Pratiwi. Saya Rizky Putra Rahmani. Saya Auliadi Anggraini. Saya Aprilia Tika Putri Lestari. Selamat menonton. Seperti embun pagi yang perlahan menguap di bulan sinar mentari, beginilah perubahan yang terjadi pada Nisila. Gadis yang dulunya bersinar bagai bintang, kini redup tertutup kabut kelam. Pada pagi hari yang cerah, dua sahabatnya yakni Aziza dan Aulia mulai merasakan kejanggalan yang tak dapat mereka abaikan. Aulia, kamu udah belajar untuk malam hari ini? Aku masih bingung nih, gimana sih sama materi yang terakhir matematika? Sudah dong, Zah. Kamu merasa ada nggak sih sama Nesila akhir-akhir ini? Gimana maksudnya? Dia jadi sering bolos, terus kayaknya tuh sering merasa terus hati. Katanya dia tuh kayak merah kurang tidur gitu. Dia juga sering marah tanpa alasan. Jadi aku khawatir sama dia. Ya juga sih, aku juga notice kemarin waktu aku ajak ngobrol, dia malah menghindar. Padahal dulu kita sering kemana-mana bareng-barengan. Kalian lagi ngomongin siapa? Aku ya? Seperti itu, kalian suatu kamu kenapa sih? Awas, jangan sok khawatir teh. Ini hidup aku. Aku capek di antara tuh. Nesila, kita itu sahabat, kita itu cuma mau bantu kamu aja. Bantu. Kalian gak usah sok tahu hidup aku. Aku lagi nyakitin. Nesila tuh serius. Ayo beritahu dan bantu dia. Kamu bener, Om. Aku coba hubungi aku aja ya, kan dia kan dekat dengan Nesila. Siapa tahu dia tahu sesuatu tentang Nesila. Rahasia yang selama ini tertangkap dalam kegelapan kini mulai terkuak bagaikan awan hitam yang tersibak angin. Kebenaran pahit siap menghantam seperti pada yang tak terduga. Terima kasih kalian sudah menghubungi aku. Aku juga dari kemarin sudah curiga sama Nesila dan sudah beres dan April, ada apa dengan dia? Kenapa dia berubah? Kayak orang berbeda. sejujurnya aku menemukan ini di dalam tasnya kemarin. Ini itu narkoba. Apa? Nggak mungkin Nesila pakai narkoba. Sebaiknya kita pindah tempat saja, di sini ramai. Aku tidak enak. Ya udah. Ini aja teman-teman, biar dia nggak ada yang dengar. Aku juga nggak percaya, tapi semua tandanya mengarah ke sana. Dia sering pulang larut malam, uang jajan selalu kurang, mood swing parah, dan sekarang ini buktinya ada di depan mata. April, kita harus segera bertindak. Kalau nggak kita bertindak, nanti Nesila terjerumus ke jalan yang buruk dan bisa juga nyawanya terancam. Aku tahu, aku sudah coba dekati dia berkali-kali, tapi Neng Sila selalu mengelak dan ngamuk kalau aku coba bicara soal ini. Dia bilang aku nggak ngertiin dia. Kita nggak boleh menyerah, April. Oh, Nesila butuh kita semua. Narkoba itu bukan solusinya, tapi justru menjadi awal bagi kehancurannya untuk masa depannya dia. Betul, banyak kasus orang yang terjerumus narkoba sampai overdosis bahkan meninggal. Belum lagi, kalau ditangkap polisi, masa depannya bisa hancur, kayak ibaratkan rumah tanpa fondasi. Kalian benar, aku sudah siapkan beberapa informasi tentang rehabilitasi dan konseling. Tapi yang paling penting, Neng Sila harus sabar dan mau dibantu. Ayo kita cari Nesila sama-sama. Kita bicara sama dia baik-baik sebagai orang yang sayang sama dia. Di sudut sekolah yang sepi, seorang gadis duduk sendirian, terjerat dalam belenggu yang tak kasat mata. Namun, cahaya persahabatan datang menghampiri, membawa secercah harapan di tengah kegelapan yang menjengkelkan.
udah terlalu jauh. Kamu kira narkoba itu solusi? Narkoba adalah racun yang dapat membunuh secara pelan-pelan. Kalian, kalian dengar apa soal hidup aku? Hidup aku itu berat. Aku terpecah dan ekspektasi orang tua, sekolah, dan semuanya. Itu cuma sebagai kalian saja. Naysila, tapi itu bukan solusi yang benar. Justru kamu menggunakan obat dapat menambah masalah misalnya. Naysila, kalau pikir yang lain narkoba masalah akan buang. Justru kamu akan menciptakan masalah baru. Kesehatanmu rusak, masa depanmu hancur, bahkan orang-orang yang sayang sama kamu akan terluka dan bahkan terkecewa sama kamu. Naysila, dengarkan aku. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 192. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Naysila, dengan narkoba kamu sedang menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam jurang kehancuran. Dan dalam surah An-Nisa ayat 29 Allah berfirman, يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Allah sangat menyayangimu Naysila, dan Allah tidak ingin hambanya menghancurkan dirinya sendiri, dan kami sahabatmu juga menyayangimu. Tapi aku takut. Aku bisa lepas dari semua ini. Aku sudah hancur. Belum terlambat, Mei. Masih ada jalan keluar. Kita semua akan bantu kamu. Ada program rehabilitasi, konseling, tapi kamu harus mau. Kamu harus berjuang di masa depan. Kamu nggak sendirian, Nay. Kami di sini selalu ada untuk kamu sampai masalah selesai. Ingat Naysila, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Narkoba memang menjeratmu, tapi dengan dukungan kami semua, kamu pasti bisa lepas dari itu. Maaf, aku udah bohong. Dan kecewakan kalian semua. Tolong aku keluar dari kegelapan ini. Kami akan bantu kamu, Mei. Mulai sekarang, kita hadapi ini bersama kita. Allah Maha Pengampun, dan kita sahabat semua akan selalu ada di sisi. Langkah pertama, kamu sudah ambil Naysila. Kesalahan, itu sangat luar biasa Naysila. Ingat nih, untuk menolong dikenal sebagai perumahan. Tapi itu kamu mau juga agar lebih baik kamu. Terima kasih. Terima kasih kalian semua sangat sangat. Seperti fajar yang memecah kegelapan malam, begitulah harapan yang kini bersinar di hati Naysila. Perjalanan menuju kesembuhan memanglah panjang dan berliku, namun dengan tekad yang kuat dan ditemani cahaya persahabatan, tak ada jalan yang terlalu sulit untuk dilalui. Narkoba adalah musuh generasi muda. Sekali kamu mencoba, maka kamu akan terus terjerumus ke dalamnya. Jika kamu atau temanmu menghadapi masalah, jangan ragu untuk berbicara dengan orang yang kamu percaya, baik itu guru, orang tua, ataupun sahabat. Ingat, tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan narkoba. Justru, narkoba bisa menambah masalah lebih besar. Dan kalau sudah terjerumus, jangan pernah merasa semuanya sudah terlambat. Selalu ada jalan keluar dan selalu ada cahaya harapan untuk memulai hidup baru. Allah Maha Pengampun bagi hamba yang bertobat. Katakanlah pada narkoba, jaga dirimu, jaga masa depanmu, jaga dirimu, Karena setiap jiwa adalah anugerah yang berharga. Demikianlah video yang bisa kami tayangkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
proud life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy, soon I'll be 60 years old. My daddy got 61, remember. I'll be 60 years old, but I think the world is cold. I will have a lot of children who can love me. Soon I'll be 60 years old. Priscilla selalu menolak dan ngamuk kalau aku coba bicara soal ini. Dia bilang aku Need a man so happy when I rode the little ones. I hope my children come and visit once or twice a month. Soon I'll be 60 years. Daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I rode the little